Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nabil Sationo Reza, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dari Vokasi Departemen Teknologi Industri. Pada kesempatan kali ini, aku bakal melanjutkan untuk membuat video bagaimana caranya kita membuat gambar teknik atau computer aided design atau melalui aplikasi SolidWorks. Di sini, pada kesempatan kali ini, aku udah mulai masuk ke gambar 3 dimensi, di mana video-video sebelumnya itu aku membuat gambar hanya dalam bentukan 2 dimensi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sini aku bakal ngasih lihat tugas atau modul yang dikirimin atau yang dikasih oleh dosen aku, di mana di sini aku bakal menjelaskan satu persatu bagaimana cara membuatnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke SolidWorks. Kita pilih yang part. Oke, di sini kita udah masuk ke SolidWorks-nya. Langsung aja aku bakal mendemonstrasikan untuk gambar keempat gambar pertama yang ada di sini. Baik itu gambar A, B, C, dan D. Yang pertama kita pilih sketch, lalu kita pilih yang frontend. Lalu gunakan yang namanya center rectangle di sini. Habis itu kita pilih di sini. Lalu kalau udah kita atur panjangnya. Yang bawahnya yaitu panjangnya 50 dan yang sampingnya yaitu panjangnya 40. Kalau misalkan udah, klik OK. Nah, kita masuk ke bagian fitur di sini dan kita pilih yang opsi extrude boss atau base di sini. Nah, kalau misalkan udah, lalu kalau udah kita klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita pilih yang ini, habis itu kita pilih yang sketch di sini. Nah, kalau misalkan udah, kita pilih corner rectangle di sini. Lalu kita atur dari titik ini sampai dia ke bawah sini. Nah, kalau misalkan udah, kita pakai Smart Dimension di sini untuk mengatur ukuran dari corner rectangle yang kita udah bikin tadi. Ini bagian bawahnya, sorry, dimensi ini dengan dimensi ini, itu bagian bawahnya adalah 20. Oke, kalau misalkan udah, langsung aja kita ke fitur lagi, habis itu ke Extrude Boss. Untuk ketebalannya yaitu 10 mm. Kita klik OK. Kalau misalkan udah, bentukannya kurang lebih seperti ini. Nah, kita perlu ke sini, habis itu kita pilih yang sketch. Seperti tadi, kita menggunakan corner rectangle di sini. Lalu kita pakai yang titik di sini sampai dia, bentar, corner rectangle. Nah, kurang lebih tempatnya di sini. Habis itu kita klik OK.
Selanjutnya kita pilih Smart Dimension di sini. Untuk lebar yang ada di sini itu adalah 20 mm. Oke, kalau misalkan udah, untuk ketebalannya juga sama, tetap 10. Dan oke, kurang lebih gambarnya seperti ini. Untuk selanjutnya, lalu kita pilih ini, kita pilih Sketch. Kita pakai corner rectangle di sini, dimulai dari titik ini, kita tarik ke titik yang ada di sini, sampai dia pas. Nah, kalau misalkan udah, kita klik OK. Di sini, karena panjangnya itu udah pasti 20, dan ini juga panjangnya 20, kita klik OK, kita masuk ke Features, habis itu kita pilih aja Extrude Boss di sini, lalu untuk ketinggiannya tetap 10, lalu kita klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini udah sesuai dengan yang ada di modul, dan udah fully define juga. Oke, di sini langsung aja kita klik New, kita masuk ke Part. Oke, di sini seperti biasa kita pakai Sketch. Di sini aku bakal mendemonstrasikan untuk gambar yang kedua, atau gambar yang B. Kita pilih Sketch di sini, kita pilih Front Plane. Selanjutnya kita pilih Center Rectangle di sini. Nah, kalau misalkan udah, kita pakai Smart Dimension untuk mengatur ukuran dari masing-masing panjang dan lebar. Di sini ukurannya 50, dan yang sebelah sini adalah ukurannya 40. Kalau misalkan udah, klik OK. Langsung aja kita feature, lalu Extrude Boss. Lalu kita klik OK aja, karena udah sesuai juga ketebalannya 10. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan udah, di sini untuk alasnya udah jadi. Lalu kita pilih yang sisi ini nih, sisi sampingnya, kita pilih Sketch. Lalu untuk selanjutnya kita pilih line di sini untuk sebagai um, garis bantu aja, sembarang aja kita buat di sini. Misalkan dari sini, sebentar, guys, sebentar, kita pilih Sketch, lalu kita pilih line di sini. Nah, sampai dia ke ujung sini. Kalau misalkan udah, kita tarik ujung sini pakai line juga, dari sini ke titik bawah. Sebentar, kita pakai line. Nah, kalau misalkan udah, lalu kita pilih ke Smart Dimension. Nah, untuk mengatur panjang dari ini, itu adalah 20. Kita masuk ke bagian feature di sini, kita langsung aja klik Extrude Cut di sini.
Ini jangan lupa diubah menjadi 20 mm. Habis itu kita klik OK aja di sini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagian yang terpotongnya. Nah, kita masuk ke bagian yang di sini, habis itu kita pilih sketch. Kita pilih yang namanya corner rectangle di sini. Lalu kita pilih dari titik orange di sini sampai ke bawah. Kalau misalkan udah, kita klik OK. Lalu kita pakai Smart Dimension di sini. Untuk lebarnya adalah 20 guys. Kita atur jadi 10. Habis itu kita klik OK. Lalu kita ke bagian features di sini, kita klik extrude boss. Untuk ketinggiannya 20, ini udah benar. Langsung aja kita klik OK. Lalu kita pilih sisi ini. Habis itu kita pilih yang sketch field. Lalu untuk memudahkan kita menggunakan line terlebih dahulu. Line di sini. Nah, ini kita menggunakan line di sini sampai dia ujung ke bawah sini di titik. Lalu untuk selanjutnya itu kita menggunakan line lagi dari titik ini ke titik ini. Sorry, sebentar. Kita turunkan dia ke bawah. Sebentar. Oke, kalau misalkan udah, kita juga pilih titik ini ke ini. Kita klik OK. Oke, sebentar. Ini seharusnya tidak perlu. Nah, gini aja. Kita ke bagian features, lalu kita pilih yang extrude cut. Langsung kita centang di sini. Nah, untuk gambarnya kurang lebih sudah seperti ini. Nah, di sini dimana sudah sesuai dengan yang ada di modul. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke gambar yang ketiga atau gambar yang C. Kita pilih part, langsung kita pilih OK. Oke, kalau misalkan udah, kita pilih sketch terlebih dahulu. Front plane, lalu kita pilih center rectangle di sini. Kita buat kotak terlebih dahulu. Kalau misalkan udah, lalu kita pakai Smart Dimension untuk mengatur panjangnya, di mana untuk panjang dan lebarnya sama-sama 40 mm. Nah, kalau misalkan udah, kita masuk ke features, lalu kita ke extrude boss. Di sini kita tambahkan untuk tingkat ketebalannya yaitu 20, langsung kita klik OK. Nah, di sini
Udah jadi. Kita pilih sisi ini, lalu kita pilih sketch. Nah, untuk mempermudah kita pakai center line di sini. Kita pilih garis tengahnya di sini, lalu kita tarik garis, sorry, center line. Nah, kalau misalkan udah, kita pilih ini, langsung kita tarik garis lurus ke bawah. Kalau misalkan udah, kita klik OK. Lalu kita pilih line biasa. Kita pilih di sini, kita atur misalkan panjangnya segini. Habis itu kita tarik garis ke atas. Habis itu kita tarik garis lagi ke samping di sini. Nah, kita klik OK di sini kalau misalkan udah. Nah, di sini kita pastikan dulu untuk panjang ini dengan panjang yang ini itu equal, guys. Nah, kalau misalkan udah equal, kita pilih Smart Dimension, kita pilih untuk panjang yang di sini adalah 10. Kita klik OK. Lalu untuk selanjutnya, kita pakai mirror entities di sini, lalu entities to mirror yang ini, lalu yang ini, dan juga yang ini. Lalu untuk mirror about-nya, kita pilih yang ini. Lalu kita klik OK. Nah, kalau misalkan udah selesai, kita pilih features di sini, lalu kita pilih extrude cut. Untuk ketebalannya hanya 10 mm di sini, kita pilih OK. Nah, di sini bagian bawahnya udah bolong. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita pilih bagian atas yang di sini, lalu kita pilih sketch. Karena di sini kita ingin membuat tabung, kita menggunakan circle di sini. Oke, kalau misalkan udah, sebentar di sini kita pakai center line dulu untuk garis bantu. Dan garis bantu lagi di sini. Sebentar. Nah, di sini untuk garis bantunya sampai ke titik ini. Habis itu kita klik OK. Lalu kita buat namanya circle di tengah-tengahnya. Kita pakai dia di tengah-tengah ini. Lalu kita bikin bulatan. Kalau misalkan udah, kita klik OK. Nah, untuk kita pakai Smart Dimension, kita pilih bentukannya itu 10.
Kita klik OK di sini, kita masuk ke fitur, kita pilih Extrude Boss, lalu untuk ketinggiannya adalah 20. Kita klik OK. Nah, di sini kurang lebih udah benar sesuai yang ada di modul, di mana di sini terdapat balok, yang bawahnya itu terdapat lubang, dan di atasnya terdapat bentukan tabung di atasnya. Kalau sudah sesuai, kita lanjut ke yang keempat atau gambar yang D. Kita pilih sketch di sini, kita pilih frontline. Nah, kita pilih center rectangle di sini. Oke, kalau misalkan udah, kita pakai smart dimension. Untuk bawahnya yaitu lebarnya atau panjangnya 60, dan yang ini itu panjangnya 40. Di sini langsung aja kita klik OK, kita masuk ke Features, kita pilih Extrude Boss, dan ketebalannya kita atur menjadi 30. Habis itu kita klik OK. Ini bagian depannya kita pilih Sketch. Nah, di sini kita bakal membuat center line terlebih dahulu untuk garis bantu. Oke, di sini mulai dari titik yang orange ini yang udah aku tandain, lalu kita pilih di sini kurang lebih 20, lalu kita ke atas. Nah, ini nggak salah aja ya guys. Kalau misalkan udah ke atas, misalkan pilih titik ini, lalu pilih titik ini, lalu pilih kita ke atas, habis itu kita ke sini. Oke, kalau misalkan udah, oke, untuk mengukurnya masing-masing kita pilih yang di sini, titik ini dengan titik ini, itu panjangnya adalah 30. Lalu untuk lebar bawahnya, itu panjangnya adalah, wait, 20. Untuk dimension dari ininya, itu 20. Untuk dimensi dari bagian ini adalah 10. Lalu untuk dimensi dari bagian ini, panjangnya juga 10. Kita cancel aja karena ini udah otomatis. Dan di sini untuk panjangnya juga 10. Kita cancel karena udah otomatis. Habis itu kita feature, habis itu kita pilih extrude cut di sini. Extrude cut, lalu kita jadikan dia hanya 10. Kita klik OK. Bentar. Oke, mungkin di sini terdapat kesalahan. Coba aku ulang terlebih dahulu.
Mungkin di sini, coba aku pakai sketch, center line. Untuk titik ini bentar, kita pilih center line, lalu kita pilih titik ini dengan titik ini. Kalau misalkan udah, langsung aja kita atur dimensinya. Ini dimensinya yaitu 30, yang bawahnya yaitu 20. Untuk dimensi yang ini yaitu 20. Untuk dimensi yang ini yaitu 10 panjangnya. Bentar. Untuk smart dimension di sini kita atur jadi mungkin dari titik ini dengan titik ini yaitu panjangnya 10, kita cancel. Untuk panjang dari sini dengan panjang dari sini itu juga 10. Kita cancel aja. Oke, tapi berlama-lama kita masuk ke fitur, kita pakai yang namanya extrude cut. Kita atur jadi 10, habis itu kita klik OK. Oke, mungkin di sini terdapat kesalahan. Di sini videonya aku skip, aku stop dulu, nanti coba aku cari kesalahannya di mana. Di sini aku udah buat bagian kotak-kotaknya. Tadi itu ternyata kesalahannya karena aku langsung membuat garis dari yang membentuk pattern di sini. Jadi hal yang harus dilakukan adalah membuat garis satu persatu terlebih dahulu. Habis itu kita smart dimension untuk membentuk atau mengukur ukurannya sesuai dengan yang ada di modul gitu. Jadi bagian sampingnya di sini adalah 30 terlebih dahulu, lalu di sini 20, lalu di sini juga 20 mm, di sini 10, dan di sini juga masing-masing 10. Nah, kalau misalkan udah selesai, kita perlu membuat bolongan di sini atau lubang lingkaran di sini. Nah, caranya gimana? Kita pilih di sini, lalu kita pilih yang namanya sketch di sini. Oke, untuk selanjutnya itu kita pakai center line di sini. Kita atur di sini ke sini. Habis itu kita pakai center line lagi. Wait, center line udah benar. Lalu kita pilih ke sini. Kalau misalkan udah, kita klik OK. Kita pilih circle di sini. Di sini itu 10. Habis itu kita klik OK. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke fitur, kita pilih extrude cut di sini. Kita naikkan kedalamannya jadi 30. Habis itu kita klik OK. Nah, di sini kurang lebih bolongannya udah ada atau lubangnya udah ada, dan di sini sudah sesuai dengan gambar yang ada di modul. Oke, mungkin itu penjelasan dari aku mengenai 4 gambar yang ada di sini. Terus selanjutnya aku bakal mendemonstrasikan masing-masing gambar dari ini, lalu gambar ini, dan juga gambar yang ini. Ini videonya aku stop dulu. Oke, untuk selanjutnya aku bakal mendemonstrasikan gambar yang selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke sketch dulu. Kita pilih yang top line, lalu kita pilih yang center point slide slot.
Di sini langsung aja kita buat straight slot-nya. Pastikan dia lurus. Habis itu seperti ini, agak besar. Nah, untuk bagian bawah ini adalah 114. Enter. Lalu kalau misalkan udah seperti ini, kita klik aja OK. Smart Dimension kita pakai di sini. Ini bertujuan agar dia fully defined. Ini juga sama panjangnya. Sebentar. Kita pakai Smart Dimension lagi untuk yang titik ini, yaitu 32. Di sini kalau misalkan Smart Dimensionnya udah, kita pakai circle di sini. Lalu yang titik ini kita bikin lingkaran dengan diameternya yaitu 22. Sebentar, ini dibikin dulu. Oke, kalau misalkan udah, kita pakai Smart Dimension. Panjangnya yaitu 22. Dan yang ini juga sama, untuk besarannya yaitu 22. Oke, kalau misalkan udah, lalu kita ke bagian features di sini. Kita pilih yang extrude boss di sini. Nah, dan di sini kita ganti jadi 19. Kita klik OK. Nah, di sini kalian bisa lihat bagiannya sudah, fondasinya sudah selesai jadi. Selanjutnya kita pakai yang namanya center rectangle. Kalau misalkan udah, pakai Smart Dimension untuk mengatur ukuran dari ini. Nah, benar, Smart Dimensionnya kita matiin dulu. Lalu kita ke Future, pilih yang Extrude Boss Base. Lalu untuk tinggi dari kubusnya yaitu 45. Langsung kita klik OK. Oke, kalau misalkan udah seperti ini, kita pilih sketsa atau sisi yang samping ini, kita pilih fillet. Lalu kalau misalkan udah, kita pilih line di sini. Dimulai dari titik ini, kita tarik sampai sekitar titik ini. Habis itu kita tarik ke bawah sampai sekitar titik ini. Habis itu baru kita tarik lagi ke atas ke titik ini. Oke, kalau misalkan udah, kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita pakai Smart Dimension antara titik ini dengan titik ini. Wait, sebentar. Pilih Smart Dimension titik ini dengan titik yang ada di sini. Itu panjangnya 13.
Lalu untuk panjang dari titik ini dengan titik di sini, panjangnya itu 13. Kalau misalkan udah smart dimension kita matiin, kita ke features, lalu kita pilih extrude cut di sini. Nah, di sini sketch plane-nya aku ganti menjadi offset. Nah, untuk ketebalannya di sini yaitu 13, guys. Jangan lupa kalau misalkan udah, nah, nah untuk ini kita ganti menjadi panjangnya yaitu 38. Nah, sebentar. Oke, kalau misalkan udah, klik OK. Nah, di sini sudah terlihat bagus dan gambarnya sudah jadi sesuai dengan yang ada di modul. Sudah jadi sesuai dengan yang ada di sini. Oke, aku stop dulu videonya. Oke, untuk selanjutnya kita akan atau saya akan mendemonstrasikan untuk gambar yang selanjutnya. Kita pilih top plane. Selanjutnya di sini aku buat center line. Sorry, center line. Lalu panjangnya ke sini itu kurang lebih segini. Lalu kita pakai line biasa di sini. Habis itu, oke untuk selanjutnya kita pilih tarik garis ke atas sini. Habis itu kalau misalkan udah kita tarik garis ke sini. Kalau misalkan udah kita tarik garis ke atas, harus lurus. Lalu kita pilih garis ke atas lagi, seperti ini. Lalu kita tarik ke atas lagi, dan lalu kita tarik ke atas ini. Oke, kalau misalkan udah, lalu kita menggunakan smart dimension di sini. Dari titik ini dengan garis yang ada di sini itu besarnya adalah 32. Kalau misalkan udah, lalu untuk titik di sini dengan garis yang ada di sini adalah 36. Oke, mungkin terdapat kesalahan. Jadi smart dimension dulu. Oke, untuk titik ini dengan titik yang ada di sini itu panjangnya adalah 32. Lalu titik ini dengan titik yang ada di sini itu panjangnya adalah 36. Oke, kalau misalkan udah,
Lalu titik ini dengan titik yang ada di sini itu besarannya adalah 76. 70 dulu, baru dengan titik yang ini, dengan ini adalah besarannya yaitu 76. Oke, kalau misalkan udah, oke. Lalu jarak antara ini dengan ini adalah, sorry. Jarak antara ini dengan jarak antara ini adalah 86. 86. Oke, kalau misalkan udah, selanjutnya kita pakai line biasa lagi. Kita membuat garis vertikal ke bawah. Oke, kalau misalkan udah, kita klik OK. Oke lagi. Lalu kita pakai Smart Dimension lagi. Antara garis ini dengan titik ini adalah panjangnya 20,5. Oke. Lalu kita pakai Smart Dimension lagi. Antara titik ini dengan titik yang ada di sini, yaitu besarannya 17,5. Oke. Untuk selanjutnya, Smart Dimension kita matiin dulu. Lalu ini kita ganti jadi konstruktor geometri. Kalau misalkan udah, lanjutnya. Lalu pakai Smart Dimension lagi. Kita ukur dari titik ini dengan titik ini adalah panjangnya yaitu 12. Sorry, 12. Lalu selanjutnya kita pakai mirror entities di sini. Lalu kita pilih masing-masing line-nya, pertama line ini, lalu line ini, lalu line ini, dan juga ini. Jadi total ada 6 line, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu untuk mirror about-nya, kita pilih titik yang di sini. Di sini langsung terbuat mirrornya dan sudah fully define juga. Nah, di sini kita masuk ke fitur. Di sini langsung kita klik revolve box space, kita klik yes. Nah, untuk axis of revolution-nya kita klik, habis itu kita pilih yang garis di sini. Nah, habis itu langsung kita centang oke aja. Oke. Agar sesuai dengan yang modul, di mana lingkarannya itu terdapat lingkaran-lingkaran, 4 lingkaran yang mengitari sebuah gear ini. Kita pilih yang di sini, habis itu kita pilih sketch. Pertama kita pakai circle di sini, kita buat lingkaran.
Kalau misalkan udah, kita klik OK untuk Smart Dimension-nya, kita pakai 53 besarannya. Kita klik OK, lalu kita klik OK lagi, lalu untuk yang di sini kita jadikan konstruktor geometri. Kalau misalkan udah, lalu kita masing-masing menggunakan circle di sini, pastikan dia itu sesuai. Nah, di sini langsung kita buat. Untuk diameternya yaitu 10. Oke, kalau misalkan udah, di sini kita pakai circular sketch pattern. Lalu untuk parameternya kita klik yang ini. Kalau misalkan udah 4, langsung centang aja. Di sini mungkin kita geser sedikit lingkarannya. Sorry. Oke, kalau misalkan udah digeser sedikit, kita zoom bagian titik di sini. Nah, di sini kita pilih titik ini, lalu kita pilih juga titik tengah di sini. Di sini kita pilih yang koinsiden. Habis itu kita klik OK. Kita perkecil lagi gambarnya. Nah, di sini kita ke feature, lalu kita klik extrude cut di sini. Oke, kalau misalkan udah, kita centang saja. Nah, untuk selanjutnya, tahapan terakhir kita pilih yang di tengah, lalu kita pilih sketch. Lalu kita menambahkan lingkaran di tengah sini. Sorry. Dengan diameter lingkarannya yaitu 20. Smart Dimension 20. Lalu kita ke bagian feature, lalu extrude cut di sini. Kita klik OK. Nah, di sini aku telah berhasil membuat gambar yang eee, sesuai dengan yang ada di modul di sini. Nah, untuk selanjutnya aku bakal mendemonstrasikan untuk gambar yang ada atau gambar yang terakhir yang ada di sini. Di sini kurang lebih bagian depan belakangnya sudah sama. Jadi aku stop dulu videonya. Oke, di sini aku bakal lanjut untuk gambar selanjutnya. Di sini udah masuk ke file yang baru. Di sini aku bakal membuat lingkaran terlebih dahulu. Oke, kalau misalkan udah, lalu aku pilih Smart Dimension untuk diameternya itu adalah 1,313. Klik OK. Kalau misalkan udah, lalu kita ke Features, lalu Extrude Base. Nah, untuk panjang di sini adalah 3,125. Habis itu klik Enter, klik OK di sini. Kita beralih ke front plane di sini. Bentar.
Kita klik front plane. Oke, sebentar kita klik front plane. Kita membuat sketsa di sini. Untuk selanjutnya kita pakai circle di sini. Kita pastikan dia itu benar-benar di tengah. Sebentar. Mungkin nah di sini langsung aja kita bikin bulatannya. Lalu kita pakai smart dimension lagi. Untuk diameternya yaitu sebesar 1,063. 1,063. Klik enter. Oke, kalau misalkan udah selesai, lalu kita ke feature, lalu pilih extrude base. Ini mungkin gambarnya agak nah. Kalau misalkan udah, kita lalu di sini kita ganti untuk ketebalannya atau besarannya menjadi 1,250. Lalu klik enter. Lalu kita centang di sini. Lalu selanjutnya pipanya bentukannya seperti ini. Lalu kita pastikan dia itu habis itu kita pilih sketch di sini. Lalu kita bikin lingkaran baru di sini dengan diameternya yaitu 1,058. Kita pakai smart dimension. 1,058. Kita klik OK. Lalu smart dimensionnya kita matiin. Kita ke extrude cut. Selanjutnya kita draw all, kita ganti jadi blind. Ini kita ganti jadi 0,726. 20, sorry. Habis itu kita klik OK. Kita klik OK. Nah, di sini kalian bisa lihat sudah terlihat bolong. Lalu kita pilih yang di sini juga. Kita pakai sketch. Kita pilih circle di sini. Untuk diameternya yaitu smart dimension 1,058. Kita klik OK. Lalu untuk features di sini, lalu kita klik extrude cut. Kita lalu kita pilih 0,720. Tadi udah benar. Lalu kita klik OK. Lalu untuk di layer kedua di sini, kita pilih sketch lagi. Langsung aja kita pilih circle. Kita buat ke lingkaran pakai smart dimension. Lalu untuk panjangnya yaitu 0,
yaitu 0,824. Oke, kalau misalkan udah, lalu langsung aja kita extrude cut. Pilih draw all di sini. Lalu kita klik centang. Oke, di sini kurang lebih bentukannya seperti ini. Untuk itu sebentar, aku pengen sambil ngecas laptopku dulu. Lalu untuk langkah selanjutnya mungkin aku bakal pakai yang sisi di sini, habis itu pakai yang sketch. Lalu kita buat lingkaran di sini, kita ambil titik tengahnya. Nah, di sini. Lalu kita pakai Smart Dimension. Lalu kita atur jadi 0,622. 0,622. Lalu kita ke feature atau Smart Dimension kita matiin dulu. Extrude cut di sini. Lalu kita ubah jadi blind. Dan untuk kedalamannya yaitu 1,256 atau 1,250. Oke, kalau misalkan udah kita klik yes di sini. Kita lihat untuk gambarnya sebentar. Untuk lebih jelasnya, nah seperti ini kalian bisa lihat. Jadi terdapat lubang di sini. Lalu untuknya selangkah. Lalu kita pilih ini, kita pilih sketch. Nah, kalau misalkan udah, kita pilih lingkaran baru di sini, pastikan dia berada di tengah. Nah, di sini langsung aja kita bikin circle-nya, lalu pakai Smart Dimension. Lalu untuk mengukur dari panjang ini adalah 0,848. 0,848. Kita klik OK di sini. Kalau misalkan udah, feature lalu extrude cut. Lalu untuk di sini jadi gantinya yaitu 0,690. 690. Habis itu kita klik OK. Oke, di sini untuk ukurannya udah benar, udah dengan sesuai dengan modul, di mana itu terdapat lubang. Lalu di sini juga terdapat lubang, lalu atasnya juga terdapat lubang 2 lingkaran. Nah, untuk langkah terakhir, karena ini belum selesai, kita menggunakan fillet. Sebentar. Ini, oke. Oke, kalau misalkan udah, lalu kita ke feature, di sini ada fillet. Kita pilih fillet. Lalu kita pilih yang lengkungan di sini. Lalu untuk radiusnya atau ukurannya itu 0,1. Nah, di sini langsung aja kita klik OK. Oke. Jadi di sini kurang lebih untuk gambar yang terakhir dari tugas modul 3 dari mata kuliah CAD CAM. Jadi itu aja demonstrasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.